Yuk kembali lagi di channel Vokauser Anime. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin lagi nih alur cerita dari Sword Art Return ya guys ya. Dan juga tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya berakhir dengan kekalahan dari kepala keluarga Tang dari Chunmyung. Namun di akhir battle mereka tiba-tiba salah satu putra Tang Gunak melancarkan serangan diam-diam dari belakang karena dia terlalu khawatir dengan ayahnya. Lemparan dagger itu menancap di perut kiri dari Chunmyung. Lalu dengan wajah yang cukup kesakitan, Chunmyung pun bilang kepada kepala keluarga Tang, 10 kali serangan kau majikan pembohong. Ngelihat anaknya menyerang Chunmyung diam-diam dan menodai pertarungan mereka, Tang Gunak pun berteriak, "Kau anak bajingan, beraninya kau menodai duel ini? Apa kau nggak tahu soal harga diri?" Kata Tang Gunak sambil menghantamkan dada anak tertuanya itu hingga terhempas jauh ke belakang dan dia pingsan seketika. Ngelihat Chunmyung yang udah pingsan di hadapannya, dia pun bilang ke tangan kanannya, "Ilbi, pindahkan Monhua Divine Dragon ke aula pengobatan. Katakan kepada mereka untuk menyelamatkannya dengan segala cara. Jika Monhua Divine Dragon mati, nggak hanya kepala tabib, tapi semua pekerja di aula pengobatan akan dieksekusi, termasuk tuan muda pertama." Ilbi langsung mematuhi perintah Tang Gunak itu. Tapi saat dia mau membawa Chunmyung, Baekchun dengan sangat marah berdiri tegak dan mengacungkan pedangnya kepada Ilbi. Ilbi meminta Baekchun agar tetap tenang, tapi Baekchun malah bilang, "Aku tenang sekarang ini. Itu sebabnya aku belum menusuk tenggorokanmu dengan pedangku ini." Lalu Tang Gunak pun bilang kalau kemampuan medis keluarga Tang nggak tertandingi. Saat ini cuma keluarga Tang lah tempat terbaik di Sichuan untuk merawat Monhua Divine Dragon. Ya, dari sisi Baekchun juga, dia nggak mungkin bisa percaya gitu aja dengan menyerahkan Chunmyung kepada keluarga Tang yang menyebabkan keadaan Chunmyung jadi seperti sekarang ini dengan kecurangan mereka. Mendengarkan itu, Tang Gunak terdiam sejenak. Dia melepaskan tangan kiri dari bahunya yang terluka dan bilang, "Aku mengaku kalah. Aku kalah dalam duel ini dengan cara yang paling memalukan. Jadi setidaknya beri aku kesempatan untuk memulihkan kehormatanku dan membuktikan bahwa keluarga Tang bukanlah keluarga yang pengecut. Kumohon," kata Tang Gunak sambil menundukkan wajahnya ke bawah. Tentu ngelihat orang paling ditakuti di Sichuan sampai memohon dan menundukkan kepalanya ngebuat Baekchun dan yang lainnya nggak bisa berkata apapun di sini. Baekchun akhirnya menurunkan pedangnya dan nanya apa ya Chunmyung benar-benar bisa diselamatkan. Tang Gunak menjawab, "Kami akan melakukan apapun. Jika diperlukan, kami akan menggunakan setiap teknik rahasia dari keluarga Tang." Baekchun pun akhirnya setuju. Dia mengangkat tubuh Chunmyung yang terluka sambil menagih janji kepada Tang Gunak agar menepatinya sampai akhir. Nggak berselang lama, Chunmyung kini udah berada di aula pengobatan keluarga Tang. Selagi dia belum sadar, ternyata pikirannya melayang kemana-mana ke masa lalu sebelum dia reinkarnasi. Waktu itu dia menghadapi beberapa orang dari kultus demonik sekaligus. Entah kenapa Chunmyung termenung ngelihat para kultus demonik tersebut terus aja menyerang dan meski tubuh mereka udah terluka parah. Sepertinya para kultus demonik punya teknik martial art yang menggunakan darah sendiri sebagai senjata. Di saat termenung itulah tiba-tiba seseorang berteriak, "Taoish Hyung, apa yang kau lakukan? Kenapa kau tiba-tiba melamun di tengah pertarungan?" kata orang itu sambil melempar dagger dari belakang yang membuat para orang-orang kultus demonik itu langsung terbantai seketika. Ya, pengguna dagger itu adalah Tang Bo. Tang Bo pun bilang ke Chunmyung, "Rasanya nggak seperti dirimu, Taoish Hyung." Chunmyung menyarungkan pedangnya, lalu dia bilang ke Tang Bo kalau dia ngerasa sedikit lelah. Tang Bo paham sih, soalnya mereka berdua kan udah bertarung tanpa henti selama 3 hari berturut-turut. Jadi untuk merawat luka Chunmyung, Tang Bo mengusap semacam tepung obat rahasia di setiap lukanya. Tapi Chunmyung sendiri sebenarnya lebih suka lukanya sembuh tanpa obat sih. Dia sedikit menolak, makanya tepung obat itu berceceran di bajunya. Ngelihat itu Tang Bo pun bilang, "Aduh, apa yang kau lakukan Hyung? Obat emas rahasia keluarga Tang ini nggak bisa dibeli dengan uang. Kau harusnya bersyukur Hyung." Chunmyung heran ngelihat Tang Bo masih aja make produk rahasia keluarga Tang, padahal selama ini sih dia selalu mengeluh kalau dia sangat membenci kepada keluarganya. Tang Bo pun ngejelasin kalau situasinya sekarang berbeda. Sebelumnya dia nggak ngerti kenapa keluarganya sangat keras kepala, tapi sekarang dia paham bahwasannya tanpa kekuatan mereka bukanlah siapa-siapa. Kekuatan adalah segalanya di Jianghu ini. Andai keluarga Tang punya kekuatan yang lebih besar lagi, mereka mungkin nggak perlu melarikan diri sejauh ini dari Sichuan, dan mungkin banyak dari anggota keluarga Tang yang nggak perlu mati sia-sia. Tang Bo menyatakan daripada dia terus aja mengkritik segala sesuatu yang dikatakan keluarga
keluarganya. Andai dia percaya dan mendukung keluarganya, mungkin keluarga Tang akan jauh lebih kuat lagi dan bisa aja dia menyelamatkan lebih banyak orang lagi. Ya, meski Chun Myung kurang percaya kalau segalanya adalah tentang kekuatan, karena bisa mengarah kepada kehancuran juga, tapi Tang Bo bertekad ketika perang melawan kultus demonik berakhir, dia berencana akan membantu sedikit kepala keluarga Tang. Karena selama ini dia cuma menjadi elder pajangan yang gak pernah benar-benar mengurus keluarga dengan baik. Mendengarkan itu, Chun Myung pun bilang, ya, kau itu memang pembuat masalah. Hah, pembuat masalah? Bukannya yang lebih baik dalam membuat masalah itu kau ya, Hyung? Kata Tang Bo dengan senyum lebar yang ngebuat Chun Myung cukup jengkel. Tapi Chun Myung juga mengakui kalau dia selama ini juga memang pembuat masalah. Toh yang dia berikan kepada gunung berbunga cuma reputasi sebagai Plum Blossom Sword Sign doang. Chun Myung begitu sibuk menjalani kehidupan dengan caranya sendiri hingga dia nggak bisa mendidik muridnya dengan benar dan membantu generasi mendatang. Waktu itu Chun Myung juga bertekad begitu perang ini berakhir maka dia pun juga harus berubah menjadi lebih baik. Sayang di ujung peperangan tersebut meski berhasil mengalahkan Chun Ma ketua kultus demonik, tekad perubahannya nggak bisa menjadi kenyataan karena Tang Bo dan juga Chun Myung tewas sebagai pahlawan perang yang ditelan oleh zaman. Tiba-tiba dengan nada serius Tang Bo bilang ke Chun Myung, "Tahu Hyung, berjanjilah kepadaku satu hal. Jika aku mati dalam peperangan ini, tolong urus murid-murid masa depan keluarga Tang. Kalaupun aku dijuluki sebagai hidden master oleh banyak orang, kurasa kaulah yang lebih mungkin bertahan hidup daripada aku. Jadi anggap aja sebagai permintaan terakhirku." Ucapan itu benar-benar ngebuat Chun Myung kesal sih. Bisa-bisanya si Tang Bo ini mengatakan itu dengan seenaknya. Makanya Chun Myung menarik pedangnya dan menjawab, "Hei, jika kau mau memperkuat keluarga Tang, lakukan sendirilah blok. Bertahan hiduplah dengan cara apapun yang terjadi." Tapi dia juga berjanji akan satu hal. Chun Myung bilang, "Aku akan mengakhiri perang ini. Aku juga akan memenggal kepala Heavenly Demon itu. Jadi sampai itu berhasil, bertahanlah apapun yang terjadi." Tang Bo tersenyum lebar mendengarkan janji Chun Myung. Namun sayang, 1 bulan setelah kejadian itu Tang Bo tewas mengenaskan dalam perang. Setelah mengingat kejadian itu dalam mimpinya, akhirnya Chun Myung pun siuman di ruang perawatan. Tubuhnya penuh dengan perban. Dalam hati dia bilang, "Wah, aku nggak jadi mati ya." Lagian aku juga nggak akan mati dengan mudah sih memang. Dulu bahkan saat menghadapi kultus demonik tubuhku hampir terbelah 2, tapi aku masih bisa bertahan. Chun Myung ngelihat ruangan tempat dia dirawat dan dia juga ngelihat para seniornya yang tertidur pulas di lantai di samping tempat tidurnya. Dia pun tersenyum ngelihat kekonyolan dan juga kesetiaan mereka. Tapi tiba-tiba pintu ruangan dibuka dan Tang Gunak yang muncul di sana bilang, "Mereka terjaga selama 3 hari. Mereka berkata nggak akan meninggalkan sisimu sampai kau bangun." Tang Gunak mengakui ikatan dari murid Monhua memang sangat kuat, bahkan untuk membuat mereka beristirahat Tang Gunak terpaksa menggunakan akupuntur dan membuat mereka tertidur. Tapi dia nggak bisa memindahkan mereka ke lokasi yang nyaman karena setiap kali dia mencobanya, para senior Chun Myung akan langsung mengerang dan terbangun. Karena itu Tang Gunak pun bilang, "Jika anak-anak keluarga Tang punya ikatan seperti ini, aku mungkin nggak perlu terlalu khawatir tentang masa depan keluarga ini. Jujur aku iri kepadamu." Akhirnya Tang Gunak pun secara resmi meminta maaf kepada Chun Myung karena anaknya yang bernama Tang Pai begitu lancang mengganggu duel mereka. Dia sadar nggak ada kata-kata yang bisa menghapus kesalahannya, tapi sebagai gantinya Tang Gunak bersedia melakukan semua yang dia bisa untuk menebus kesalahan tersebut. Sambil menundukkan wajahnya di hadapan Chun Myung, Tang Gunak bilang, "Tolong maafkan aku. Pertama, aku akan mengakui kekalahan dari duel ini. Seperti yang dijanjikan, keluarga Tang dari Sichuan akan mengakui Chun Myung dari Gunung Berbunga sebagai tamu dan juga teman abadi kami. Dan jika kau mau, aku bahkan bersedia memberikanmu kepala Tang Pai." Kata Tang Gunak dengan wajah yang berkucuran keringat, berharap Chun Myung gak meminta nyawa anaknya yang lancang itu. Sambil mengatakan kalimat yang sama terus-menerus dan berulang kepada Chun Myung, Tang Gunak bilang dalam hatinya, "Aku udah berkata sejauh ini, jadi harusnya kau setuju bukan?" Tapi Chun Myung malah bilang, "Udah gitu doang," kata Chun Myung dengan wajah super ngeselin yang ngebuat Tang Gunak kaget berkeringat. "Emang apa lagi?" tanya Tang Gunak penasaran. Chun Myung pun ngejawab dengan kesal, "Hah, Pak Tua ini, kau menusuk punggung seseorang dan sekarang bicara tentang pertemanan, teman? Hah, enggak. Ini terlalu mudah untukmu, Pak Tua. Dan juga jika seorang anak melakukan kesalahan, maka orang tuanya lah yang harus bertanggung jawab. Bisa-bisanya kau menyalahkan anakmu." Chun Myung membuka jendela kamarnya dan berteriak, "Wahai penduduk kota, inilah keluarga Tang. Beginilah mereka sebenarnya. Mereka menyalahkan anak-anak dan bertindak bodoh. Beraninya mereka menyebut diri mereka keluarga terhormat. Kalau tempat ini disebut keluarga terhormat, berarti keluarga terhormat yang ku kenal udah punah.
Bahkan Chun Myung juga bilang kepada Tanggunak, apa aku sebaiknya lari ke setiap kota dan menceritakan kepada seluruh orang tentang apa yang keluarga Tang lakukan, atau sekalian aja aku sampaikan ke sekte pengemis dan menyebarkannya ke seluruh Sichuan ataupun dunia. Dengan berkeringat dan menahan amarahnya, Tanggunak pun nanya sebenarnya apa yang Chun Myung inginkan. Chun Myung yang sangat kesal ngejawab, kau ini bodoh atau gimana Pak Tua? Harus ada kompensasi lah, kompensasi. Kau pikir minta maaf aja udah cukup saat kau membuat orang sekarat? Buat apa hukum kalau begitu? Buat apa orang berperang kalau minta maaf menyelesaikan masalah? Ya udah gini aja. Pertama, mari kita mulai dengan sesuatu yang sangat berharga. Sambil menyapu ilernya, Chun Myung bilang, Heavenly Poison Pill. Mendengarkan nama pil itu, spontan Tanggunak makin berkucuran keringat karena itu adalah pil yang sangat langka bahkan di keluarga Tang sekalipun. Tapi Chun Myung nggak peduli, makin langka gitu makin mantap lah. Nggak berselang lama, Tanggunak kembali ke ruangan kepala keluarga dengan cukup kesal karena permintaan dari Chun Myung yang meminta Heavenly Poison Pill itu. Kebetulan Tang Zhan ada di sana juga, makanya Tanggunak pun bilang kepadanya kalau kakak tertuanya akan mengundurkan diri dari posisi pewaris. Tanggunak bilang kalau Tang Pai masih menjadi pewaris, pasti Chun Myung juga nggak mau bersekutu dengan kepala keluarga yang dipimpin oleh orang yang mencoba membunuhnya. Yang membuat Tang Zhan heran kenapa ayahnya terburu-buru dalam menyikapi permintaan dari Chun Myung. Namun bagi Tanggunak yang visioner ke depan, dia tahu jika Chun Myung yang sangat kuat itu punya kekuatan dan sumber daya yang cukup, maka keluarga Tang bisa menggunakannya. Dan juga sebaliknya, Chun Myung juga bisa mengandalkan keluarga Tang. Tanggunak yakin ini bisa menjadi hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan. Dengan posisi pewaris yang kosong, Tanggunak mengatakan kepada Tang Zhan dan juga saudara yang lain agar bersaing untuk mendapatkan posisi tersebut secara pantas. Selain itu, Tanggunak memberikan satu tugas khusus untuk Tang Zhan juga. Dia meminta agar Tang Zhan bisa menjadi teman bagi Chun Myung, karena Chun Myung terlihat sangat murah hati kepada teman-temannya. Jika Tang Zhan bisa menjadi salah satu teman Chun Myung, keluarga Tang bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan dari sekedar hubungan secara kontrak. Dengan senang hati, Tang Zhan pun menerima tugas tersebut selama bisa membantu kepala keluarga mencapai kejayaannya di masa depan nanti. Dan sejak itulah Tang Zhan pun mulai PDKT ke Chun Myung dengan berbagai cara, termasuk menjadi tukang kipas-kipasnya Chun Myung saat lagi menyantap makanan. Dalam hati Tang Zhan bilang, ini sih bukan teman tapi lebih ke pelayan gak sih anjir. Ada satu hal yang membuat Baek Chun heran ngelihat Chun Myung. Entah kenapa Chun Myung seperti terlihat baik-baik aja, padahal 4 hari yang lalu dia terluka cukup fatal. Tapi sikap Chun Myung yang sembarangan selagi jamuan makan benar-benar membuat Baek Chun kesal. Bahkan berharap agar Chun Myung sakit lebih parah lagi supaya tidur aja di kasur, nggak bikin malu gunung berbunga. Tiba-tiba Tanggunak menyusul ke ruangan makan dan nanya, apa kau menikmatinya? Chun Myung pun tersenyum lebar dan menjawab, ya berkatmu aku sangat menikmatinya. Ngomong-ngomong, masakan Sichuan benar-benar lezat ya, meski sedikit pedas dan menyengat sih, tapi aku berencana untuk makan terus sampai terbiasa. Kenyal pedas, wah mantap jiwa, kata Chun Myung yang memakan hidangan Sichuan dengan lahapnya. Ngelihat cara makan Chun Myung itu membuat Tanggunak terdiam dan dalam hatinya dia bilang, meski ini pertama kalinya dia mencoba makanan keluarga Tang, dia makan tanpa curiga. Padahal kebanyakan tamu menghindari makanan dan minuman kami karena kami ini terkenal dengan racun. Sepertinya Monhua Divine Dragon ini mulai percaya pada keluarga Tang. Ini sungguh melegakan. Chun Myung pun kemudian nanya ke Tanggunak ngapain dia datang kemari. Apa mau ikutan makan juga? Pertanyaan itu sulit Tanggunak jawab. Sampai dia grogi, makin berkeringat. Ternyata dia sangat ragu ingin mengatakan sesuatu. Tanggunak pun bilang, nggak apa-apa. Aku datang cuma untuk memeriksa aja. Aku cuma pengen lihat gimana keadaanmu sekarang. Namun tiba-tiba sebuah bayangan tangan menempel di pintu makan yang membuat Tanggunak tersentak kaget. Tanggunak melirik ke belakang dan makin berkeringat ngelihat kedatangan seseorang. Di saat yang sama, Jogul juga penasaran siapa yang ada di balik pintu tersebut. Tiba-tiba raut muka Tanggunak berubah menjadi marah. Dalam hatinya dia bilang, kenapa pula harus kau si bajingan? Kata Tanggunak yang membuat Chun Myung langsung keheranan. Dengan tubuh yang bergetar, Tanggunak pun bilang,
ada seseorang yang mau aku kenalkan. Bagi anak muda memang harus akrab satu sama lainnya, nggak ada yang lebih dari itu. Tiba-tiba orang di belakang Tanggunak pun menyaut, iya, kurasa itu benar. Ucapan itu membuat Tanggunak bergiring ngeri karena nggak ada cara lain untuk menutupinya lagi. Tanggunak pun mempersilahkan orang di belakangnya masuk ke ruangan makan tersebut. Baru aja orang itu melangkah ke dalam, seketika Chunmyung dan kawan-kawan tersentak kaget karena yang masuk ke dalam adalah seorang wanita yang sangat cantik dari keluarga Tang. Ya, dia adalah satu-satunya putri Tanggunak yang bernama Tang Soso. Setelah perkenalan singkat dengan Tang Soso, terlihat Chunmyung kesal dengan cewek itu karena dia terus-terusan menempel kepadanya. Parahnya lagi, cewek itu mengajaknya menikah. Mana mungkin seorang Taois sepertinya perlu menikah. Dan juga orang gila mana yang mau menikahi putri keluarga Tang. Berkali-kali Chunmyung mencak-mencak di depan Baekhyun sambil bilang, senior apa kau nggak sadar? Pak tua itu benar-benar licik sampai menyuruh anak perempuan satu-satunya untuk menikahiku. Sementara itu Tang Soso sendiri saat ini juga kelihatan kesal karena Chunmyung nggak kunjung muncul di tempat yang udah dijanjikan. Kebetulan Tang Zhan berpapasan dengan saudarinya itu. Dan Tang Soso pun curhat kepadanya kenapa Chunmyung nggak muncul segala. Apa iya dia kurang cantik? Atau jangan-jangan Chunmyung nggak suka dengan wanita? Apa iya ada laki-laki yang suka dengan wanita? Sikap menggebu-gebu Tang Soso itu membuat Tang Zhan heran sih. Dia tahu persis Soso selalu menghindari pernikahan. Terus kenapa sekarang tiba-tiba begitu agresif tentang hal tersebut? Karena penasaran, Tang Zhan pun nanya kenapa Tang Soso begitu agresif mendekati Chunmyung. Apa dia begitu jatuh cinta kepada Chunmyung? Namun Tang Soso pun ngejawab, cinta. Aku baru melihatnya kemarin. Apa mungkin kau tahu kalau aku melewatkan kesempatan kali ini, menurutmu aku akan menikah di mana? Ayah sangat mencintaiku, tapi dia juga kepala keluarga Tang. Ayah menempatkan kepentingan keluarga di atas kepentingannya sendiri. Jadi ketika waktunya tiba, dia nggak punya pilihan lain selain menikahkanku dengan seseorang yang cocok. Aku mungkin harus menikah dengan keluarga yang berkuasa ataupun berpengaruh di Sichuan. Aku akan terkurung selamanya dan mati di tempat seperti itu. Coba pikir, aku harus mengikuti formalitas untuk melakukan semua hal, dari makan hingga minum, bahkan saat aku berjalan sekalipun. Apa kau tahan dengan cara hidup seperti itu? Sekilas Tang Zhan paham sih maksud saudarinya ini. Lalu Tang Soso lanjut cerita kenapa dia memilih Chunmyung. Pertama, pasti sulit bagi ayahnya untuk menolak karena Chunmyung adalah sosok yang akan menjadi pria terkuat di masa depan nanti. Lalu yang kedua, pria yang bertujuan menjadi yang terkuat di dunia pasti akan sibuk berlatih siang dan malam, jarang pulang. Dengan begitu Soso bisa hidup leluasa tanpa formalitas dan menjalani hidup sesuai keinginannya. Sambil mengepalkan tinjunya dengan penuh tekad membara, Soso bilang, kesempatan seperti ini nggak akan datang kedua kali. Gak ada cara lain. Aku harus menikah dengan Monhua Divine Dragon gimana pun caranya, titik. Ayah mungkin menentangnya, tapi ini kan hidupku sendiri. Aku sendiri yang akan menjalaninya. Iya kan? Mendengarkan itu Tang Zhan cuma bisa heran. Bisa-bisanya saudarinya memikirkan rencana pernikahan dengan cukup matang. Masalahnya Chunmyung itu bukan orang yang gampang dipengaruhi. Makanya Tang Zhan ragu kalau rencananya ini nggak akan berjalan sesuai keinginan Soso. Bagi Soso sih itu nggak masalah. Dia bersedia menghormati Chunmyung dan mempertimbangkan perasaannya juga. Kalaupun pernikahan ini tanpa cinta juga nggak masalah. Soso yakin kalau dia dan Chunmyung hidup bersama cukup lama, persahabatan pun akan berubah menjadi sebuah cinta. Apapun yang terjadi, bagi Soso nggak ada pernikahan yang lebih baik untuknya daripada dengan Chunmyung. Toh dia juga ngerasa kalau Chunmyung juga lumayan tampan sih. Akhirnya Tang Zhan paham maksud dan keinginan Soso ini. Sebagai perempuan, dia nggak pernah diakui sebagai anggota sebenarnya keluarga Tang, dan juga nggak pernah diberikan kesempatan untuk mempelajari teknik bela diri keluarga. Belum lagi karena Soso adalah putri kepala keluarga Tang, dia nggak pernah punya kesempatan untuk melihat dunia luar. Dan ketika waktunya tiba, dia akan menikah seolah seperti dijual ke keluarga lain. Menurut Tang Zhan, pernikahan semacam ini nggak mungkin membuat Soso bahagia seumur hidupnya. Pada akhirnya dengan penuh tekad, Soso sangat ingin menikahi Chunmyung apapun yang terjadi. Makanya dia minta tolong kepada Tang Zhan agar membantunya memuluskan pernikahannya dengan Chunmyung. Sebagai gantinya, Soso bersedia membantu Tang Zhan saat diperlukan di lain waktu nanti. Selagi Soso nggak bosan-bosannya mencari Chunmyung yang nggak kunjung ketemu, ternyata Chunmyung sengaja sembunyi di atas genteng supaya nggak ketahuan sedikit pun. Ternyata luka Chunmyung juga belum terlalu pulih sih. Dia masih merasakan sakit di perutnya. Jujur Chunmyung kesal
menyesal mendapatkan luka dalam pertarungan sepele dengan kepala keluar gatang. Tapi itu juga adalah bukti kalau dia belum cukup kuat. Meski Tang Pai melancarkan serangan diam-diam, itu bukan alasan bagi Chun Myung untuk menyalahkan keadaan. Karena di medan perang yang asli, tipu daya itu biasa. Dan serangan diam-diam juga termasuk skill yang sangat menguntungkan. Dalam hatinya Chun Myung bilang, jika dari awal aku lebih kuat, mereka nggak akan berani mencoba serangan mendadak yang menjadikan seperti itu. Chun Myung pun ngeluarin Divine Pill dan juga Heavenly Poison Pill di kedua tangannya. Dia penasaran apa gabungan dua pil langka ini akan berhasil membuat dia menjadi lebih kuat lagi. Memang ini sangat berbahaya, tapi jika berjalan sesuai rencananya, maka masalah ki internal Chun Myung bisa diselesaikan sekaligus. Kalaupun dia belum sekuat dulu, setidaknya dia nggak akan terhalang oleh ki internal yang terbatas. Tapi untuk saat ini Chun Myung harus fokus dengan pemulihannya. Makanya dia menyimpan kembali dua pil itu ke dalam bajunya. Namun tiba-tiba Soso yang ada di bawah sana berteriak, "Tuan Chun Myung, aku ingin bicara padamu Tuan. Tapi kenapa kau terus lari kepadaku?" kata Soso yang akhirnya menemukan tempat persembunyian Chun Myung. Chun Myung sadar dia nggak mungkin bisa menang melawan perempuan yang punya hasrat gila. Makanya secepat mungkin dia kabur dari Soso dan menaiki tangga menuju bangunan paling besar yang ada di keluarga Tang. Begitu Chun Myung memasuki bangunan tersebut, Soso pun kesal kenapa dari semua tempat Chun Myung malah masuk ke sana. Karena Soso nggak mengejarnya lagi, Chun Myung pun menghela napas panjang dan bilang, udah kuduga bahkan dia sekalipun nggak akan berani masuk kemari." Chun Myung pun berjalan menyusir lorong yang panjang dan membuka pintu di ujung lorong itu. Ternyata Tang Gunak udah menunggu kedatangannya di dalam sana. Tang Gunak bilang, "Akhirnya kau tiba juga. Apa kau udah siap?" Yuk kita cukupkan cerita sampai di sini ya guys ya. Apakah yang akan Chun Myung katakan demi memuluskan hubungan dan membuat gunung berbunga menjadi lebih kuat lagi? Saksikan terus alur cerita Sword Sign Return hanya di channel Fokus Anime dan stay update.